Aduh, orang miskin yang sombong, Pak. Iya. Iya. Ya, awak sombong tuh ya jauh lah Itu, awak. Pak. Jangan nih. Nah, ada nak sombongan tuh. Kalau orang kaya sombong itu lah biasa, Pak. Ambo acak pengalaman, Pak, ya. Acak pengalaman latih-latih orang, Pak. Ah, Kalau ada Ambo kalau biasanya, Pak, Ambo kalau misalnya pelatihan, kalau nyotanya kurang proses sama dia, itu Pak, Ambo gak tegas gitu ya, Pak. Artinya pikirannya cuma untuk uang kan, iya. bukan untuk ilmunya, itu Pak. Dan pengalamanmu, Pak, yang pelatihan bayar itu 90% sukses, Pak. Yang gratis, kalau yang gratis paling-paling 25%, atau paling tinggi 50% Ya, tuh, Pak. beko awak Itu lihat pengalaman, Pak. polanya ya mas, sehingga kalau bisa pelatih itu yang sama-sama beruntung ini manfaat, awak manfaat pasti sama-sama tertarik. Iya. Itu yang awak kombinasikan beko mana paling apa Oh, menurut. link Zoom di bilik aja Pak, di perorangan enggak ada. Di bilik. Assalamualaikum Pak Asnel, selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak. Sehat aja Pak Asnel. Alhamdulillah sampai Syukurlah. sekarang sehat ya. Syukurlah, mudah-mudahan awak sehat selalu gitu. Iya Pak. Ambo Sari tadi memang Ambo dari Pasaman tadi, dari Pasaman pagi. So Ambo bablas ke kantor wali kota, ke Sebangpol. Dan Presiden tuh ke bank tadi, ke Sebangpol tuh ada persyaratan yang mesti nampaknya alun terpenuhi foto-foto masing-masing pengurus. Awak mesti bukan daftar tuh, malah lapor kan, melapor ke apa satu pintu, mereka baru terima laporan awak deh ke Sebangpol. Pesawat lah. Lah aduh beradaan. Jadi butuh sekretariatnya di mah jadi butuh mau setting seketek dulu. Iya. Ya Kalau di bank tadi Pak, bantuan suat tapi pasti. Nah, kok. iya. Iya. Kalau di bank kok formulir kamu siap kok. Jadi untuk buka giro ambo berdarah alun-ado tapi tadi lebo lasu kawan ambo tadi yang salah satunya baju hitam tadi. Iya. Itu mantan Bank Nagaria enggak Pak Bagindo M Letter. Oh, itu. Iya. Bagindo M Letter juga sama di bank dan Bank Nagari mantan kepala cabang juga. Jadi ambo tawari, mau ndak pada kegiatan ndak ada kegiatan habis pensiun kok untuk gabung-gabung kok. Nah, sepintas mau, kalau mau masuk bendahara dulu cuma atau beko itu jabat apa ke posisi lain apa posisikan lah. Tapi ndak ada honor dulu loh cuma awak berbuat dulu. Berbuat kena yayasan baru. Kalau mau berkembang ya sana kalau ada posisi tempatnya Pak, itu nak terima itu. Jadi Pak Mama ndak janjikan muluk-muluk. Dengan orang dalam insya Allah mudah Pak, bisa diatur ya. Iya. Iya. Jadi untuk calon bendahara nampak lado. Tapi tadi Mama lu mau sampaikan mau minta CV-nya dulu, minta apanya, ya mau sampaikan ke teman-teman, ke kawan lain. Karena Wak cari orang kok harus yang betul-betul lah komit ya jalan ndak ada mundurnya. Iya. Ya lah itulah kan dakwah bersama tuh ya. Iya Pak. Iya. Itulah mudah-mudahan lah bersama-sama Pak mako bisa kan bersama mako kaban jadi. Iya. Berperan seketek seorang jadi peran masa sama jadi kadang peran Wak deh. Iya, waktu ada ya. Jadi mungkin ikut target ambo rekeningku buka Jumat. Nah, karena ambo mesti bukan ke Pekumbu hari Kamis mungkin ambo bisa bertemu Bupati. Soalnya Bupati ya kalau memang tidak lari keluar kota bahasa ambo sungguhnya. Nah, kalau dia wakil gubernur ambo lah setting jadi ambo. Ambo tadilah sebagian dari company profile ambo serahkan tadi untuk bisa disetting itu kan. Dan ada waktu ya bertahap di ansur-ansur. Walaupun awak secara aku kalau mau kumpul mana lah, Pak Alminto sen bersuun buat target mua. Ke Solo tapi aku skenario agak berubah setting kete. Tapi mudah-mudahan tetap menjadi Pak bersuun.
Telepon dulu Pak ke Solo Pak. Jadi kalau memang Solo buat telepon dulu. Iya. Nah, gitu. Ambo bawa kocore Pak Suryadi Asmi Pak. Ini Pak Suryadi ya mantan Beliau dirut kan Pak. ketua Yayasan UMI Pak. Beliau ketua Yayasan UMI, jadi kami kado kerjasama aja UMI. Iya. Pak Suryadi Direktur. Ambo ada tuh yang Ambo namanya bukan bantu-bantu ya. Ini minta sharing Ibu Ratna Juwita yang punya Yayasan PAUD. Ya Rabbi. Punya kursus kami itu. Iya. Kininya kan kursus tuh. ya untuk tahfiz, untuk apa, kok banyak sedang buat masaji. Ambo barangkali suruh datang, seolah selalu. Ini pulang ini nggak tahunya loh. Kalau tahu lah ibu lo yang suruh datang. Iya. Oke, ya Pak. Itu Pak Ketua lah, ada tuh. Silakan Pak Kerunas, ada siapa-siapa yang hadir Pak. Ada Pak Ketua Pak Ridwan, ada Pak Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramlis, Pak Almito, Pak Snell, Pak Ridwan telah muncul, tapi belum keluar suaranya lah itu. Kau mudah-mudahan Zoom kita tuh tidak mati ya. Mulai gini kok. Kita kontrak. Sampai 10 menit Pak ya. Ya, dulu 50 menit mati ya satu hilang seorang lagi. Kita buka pulang tu lalu lagi. Jadi kelihatannya ada kemajuan ya dari waktu ke waktu kita tuh mulai mengharap yayasan kok sampai jadi. Sudah itu kita beransur-ansur kumpul orang-orang dan namuh pekerajo kan. Mudah-mudahan kedepannya kita harapkan tetap semangat dan kemudian kita bersinergi. Terus kita dapat dari Pak Firman, beliau itu sudah mendapatkan link pula di Bogor perguruan tinggi. Barangkali dari situ bisa kita jajaki nanti langkah-langkah kita selanjutnya. Itulah tugas pengurus ya kan, kita kebersamaan awak itu kita bangun supaya nanti ada kekuatan. Masing-masing orang itu kan punya kelebihan yang berbeda-beda. Dari itu Pak Ramlis memang tujuan tombak untuk kemajuan yayasan, terutama pasukan ya kan. Kalau enam pendiri pengawas pembinaan itu kan hanya bersinergi untuk mendorong supaya nanti mana yayasan itu bisa hidup. Ini barangkali link-linknya diharapkan. Itulah kira-kira depan kita selalu setiap minggu kita adakan diskusi. Pasti ada perubahan-perubahan yang akan terjadi. Itu kan terbatas waktunya bulan ini. Jadi mari kita dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mungkin dipimpin oleh Pak Ramlis ya. Malam ini berarti sebagai pemandu acara. Kemudian kadang aja dari pembina kita, dari Pak Ridwan, dari Pak Yusril. Pak Yusril belum muncul tuh. Silakan Pak Ramlis. Pak Nas, dengar ada suara Pak Nas? Ya, dengar. Dengar. Bagikan ya yang ini. Maaf ya disambi ya. Mulai 5 kok. Lama tua. Disambi ini. Di rumah sakit. Di Bunda Leli dibantu mute dulu suaranya sehingga enggak masuk komunikasinya, mungkin
Karena di mute dulu, kalau pas ngomong kok dibuka mungkin. Betul. Oh, Pak Ridwan alun keluar mukonya tapi dia bisa ngomong tuh. Silakan Pak Ridwan. Oke. Alah, siap. Silakan. Ambalah buka tadi. Yuk, Assalamualaikum. Alhamdulillah tuh. Silakan ke Pak Ridwan ke Pak Ramlis. Memulai dari mana kita mulai? Itu. Oke, Panas. Sudah bisa saya teruskan? Udah. Pak Sadi Jamal udah masuk. Pak Sadi Jamal. Assalamualaikum. Sudah masuk. Alhamdulillah. Oke, Panas. Jadi musyawarahkan waktu kepada Pak Ramlis dan Pak Ridwan. Silakan. Tadilah dibuka. Siapa dulu, Pak Ramlis dulu atau saya dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Panas, saya dulu atau Pak Ramlis dulu? Tergantung siapa yang duluan. Tadi Pak Ramlis. Pak Ridwan aja dulu, Pak Ridwan ya, Pak Ridwan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah 10 orang hadir. Nah, udah 10 orang hadir. Ibu Awe juga sudah ada ya. Halo Ibu Awe. Monitor Ibu Awe masih ada? Awe tadi lah muncul tuh. Oke, saya lihat ya Pak Ramlis, Pak Arminto, semua, Pak Asnel. Monitor, Pak. Sementara yang belum kelihatan. Nah, ini dia Ibu Awe. Ibu Awe ya. Assalamualaikum Bu. Nah, luar biasa ya. Hari ini adalah satu kebahagiaan buat saya secara pribadi. Dosana awak lai pekumpul sedonyo, walaupun beberapa orang belum bisa hadir. Sementara Pak Ketua Pembina kita Pak Yusril belum kelihatan. Tadi dia teriak-teriak kok masuk susah katanya Panas. Nah, alhamdulillah Panas masukkan saya sebagai admin. Jadi saya bisa colek-colek kawan-kawan yang ngantri minta masuk. Nah, udah kesenggol sama saya kawan-kawan, berapa orang kawan-kawan yang kesenggol itu udah pada masuk. Oke, terima kasih. Ambo mewakili dari Pak Yusril dulu selaku Ketua Pembina. Ambo sampaikan sekilas informasi saja untuk Pak Ramlis selaku Ketua. Masalah SK sudah saya buatkan, sudah dikirim ke Pak Yusril untuk diteruskan ke Pak Ramlis dan Pak Arjunis serta Pak Marsis dan Pak Elisra. Jadi 4 orang ini kita buatkan SK rotasinya dulu Pak. Posisi Pak Ramlis sebagai Ketua Yayasan. Konsepnya netnya sudah dikirim ke Pak ini. Ya mungkin dalam 1-2 hari ini bisa diterbitkan oleh Pak Yusril. Itu ini. Posisinya sebagai Ketua, kemudian Pak Arjunis naik sebagai Sekretaris 1 dan kemudian Pak Marsis dan Pak ini sebagai Dewan Pembina, Dewan Penasehat. Dan satu lagi, kami menunggu kalau seandainya Pak Ramlis sudah menyiapkan timnya, timnya masing-masing anggota dan anggotanya, dikirim kepada kami secara formal nanti Pak. Nanti kita siapkan SK pengangkatannya begitu. Saya kira itu informasi dari pembina Pak. Yang lain, saya berikan apresiasi kepada Pak Ramlis dan kawan-kawan sudah bergerak begitu cepat, ya. Begitu datang ke Padang sudah bergerak. Wah ini luar biasa ini. Nah ini yang betul-betul kita ini betul-betul perubahan ini. Nah, jadi tahun perubahan. Ya mudah-mudahan ditambahnya dengan kekuatan Ibu Awe dan Ibu Cici, tambah lagi Pak Arminto ini yang luar biasa ini. Saya begitu dengar videonya Pak Arminto itu bagus Pak. Di bagian terakhir Pak Wali Kotanya bilang, kok jangan sampai angi-angi. Nah, ya kan? Yang kemudian dia hilang katanya. Nah, satu, itu pesannya Pak Wali Kota Solo. Yang kedua dia bilang, jangan mencari keuntungan sendiri. Nah, itu nasihat yang bagus. Nah, ini jadi pegangan kita. Dan mudah-mudahan nanti Pak Ramlis bersama timnya ada kunjungan kerja ke Solo yang bisa lebih menjalin lagi. Nah, kalau seandainya memungkinkan Pak Ramlis, ya mungkin dijajaki aja dulu, perdana saja kita lakukan pelatihan keterampilan di Solo.
yang bisa kita masukkan dalam profil pada saat kita nanti seminar gitu loh. Jadi profil kita nggak kosong begitu. Nah, jadi foto-fotonya, dokumennya tolong disiapkan nanti Pak Alminto. Siap. Semua segala sesuatunya buat dimasukkan ke dalam profil. Jadi ada kegiatan awalnya begitu. Saya kira itu aja. Sekali lagi saya apresiasi buat tim pengurus semuanya. Semoga lancar dan sukses sesuai target kita. Segitu aja Pak Nas pembukaannya dari saya. Dan nanti diteruskan oleh Pak Ramlis. Nanti saya minta juga dari pengawas. Pengawas coba berikan masukannya. Nah, Pak pengawas di sini ada Pak Aldi saya lihat. Ada Pak Aldi, ada Pak Kairuna selaku pengawas juga. Nah ini juga Pak Yusri baru minta masuk nih. Nah, jadi Pak Agus dipanas, Anda masukkan saya sebagai adminnya, begitu ada yang minta masuk, kita langsung rekrut cepat. Jadi itu Pak Assalamualaikum Panas, saya kembalikan kepada Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Yusril, saya sudah buka Pak Yusril atas nama pembina dulu, dibuka saja. Mungkin kalau Pak Yusril sudah siap, dia sedikit aja Pak Yusril. Ya. Sedikit saja, SK-nya Pak Ramli sudah sampai di mana Pak? Sudah bisa dikirim atau apa? SK sudah Silakan. selesai. Tinggal dikirim aja ini ke masing-masing nanti. Apa ke grup juga sekalian ya? Gimana Pak? SK sudah selesai. Ya. Dikirim ke grup aja dulu ya, nanti baru ke masing-masing. Nggak usah ke Japrinya aja Pak, ke Japrinya aja. Nanti kalau boleh cetaknya pada saat kita ketemu yang penting Pak Ramli sudah punya kekuatan dasar hukumnya gitu loh. Pak Jud juga begitu ya. Saya sudah mewakili Pak Ketua Pembina membuka saja Pak. Nah, kita dengarkan diskusi kita atau kita dengarkan masukan dari ketua yayasan. Dan satu lagi pesannya kepada pembina pengawas, tolong nanti dari sisi pengawasan berikan masukan Pak, diwakili oleh Pak Aldi, mengingat Pak Firman nggak ada ya. Iya. Pak Firman sibuk di Polda hari ini kayak sepertinya. Iya. Oke, saya kembalikan Pak Nas, silakan. Ya, terima kasih Pak Ridwan infonya bahwa draft SK yang 4 orang yang rotasi itu sudah dibuat dan sudah sampai di ketua pembina. Nah, kemudian ketua pembina kan yang akan mengirim ke masing-masing orang yang dapat SK. Kemudian selanjutnya diserahkan kepada ketua pembina apa kira-kira yang akan disampaikan. Kita dengar. Pak Nas, kamu izin Pak ngusul Pak usul ya Pak ya. Begini Pak, saya sudah cermati Zoom meeting kita ini dari waktu ke waktu ya. Jadi maksud Ambo supaya lebih tertib ya enggak. Sini kok rapi ate nama siapa? Ate nama pengurus kah? Ate nama pembina kah? Ate nama pengawas. Kalau misalnya ate nama pengurus, maka yang jadi hostnya pengurus. Kalau menjadi pembawa acara, ya Pak, itu gini, dalam Zoom ini ada 2 ya. Yang pertama ada host, ada pembawa acara. Jadi Mas Ambo, ini kok supaya jangan nanti lempar-lemparan gitu. Dan juga kita harus ada susun acaranya. Pertama siapa yang ngomong, yang kedua apa, yang ketiga mungkin ada saran dan jawab gitu. Jadi lebih tertib gitu Pak. Mohon maaf Pak ya. Jadi saya amati selama ini kadang-kadang orang-orang terkejut ke dia dilempar gitu. Dan jadi Mas Ambo tuh coba dipastikan dulu rapat itu hari ini atas nama pengurus kah, atas nama pembina kah, atau atas nama pengawas. Nah kalau memang atas nama pengurus, maka seyogianya yang membuatkan yang jadi hostnya itu adalah pengurus gitu Pak. Kalau Pak Nas bisa saja sebagai pembawa acara silakan lanjutkan, tidak masalah. Terima kasih Pak Aldi. Pak Ridwan sudah di WA ya tentang apa yang akan dibahas itu ada pembina, ada pengawas, ada pengurus. Ya kan, bidang-bidang masing-masing tentu akan menyampaikan. Tadi hari kini kan memimpin rapi itu
Pak Ridwan sebagai pemimpin KP, Ambo kan sebagai host Sajong. Itu Pak Ramlis, beliau itulah nanti akan berkolaborasi dengan grup masing-masing. Jadi dari Pak Ridwan tadi sebagai yang memimpin KP, ya kembalikan ke Pak Ridwan. Pak Ridwan, siapa lagi yang bicara sesudah Pak Ridwan? Itu silakan Pak Ridwan. Halo Nas, maksud saya gini Mas, Pak Nas, maksud Ambo, sebelum kita suatu Zoom meeting, dibuatlah suatu acaranya. 1, pembukaan oleh pembawa acara. 2, serahkan kepada host. 3, sambutan ini. 4, ini. 5, tanya jawab. 6, doa. Itu untuk yang akan datang Pak. Untuk sekarang ini silakan lanjut. Terima kasih. Untuk akan datang aja. Ya, terima kasih Pak Aldi. Jadi ketika memang harus dibuat disusun apanya lagi random acara, karena kita baru memulai awal kan siang hari, mungkin barangkali ke depannya kita buat seperti itu temanya. Kita kan ada penyesuaian dari antara kita baru. Ini kok barangkali untuk ketertibannya dengan adanya pendamping dari masing-masing adonan hadir. Apa kira rancangan yang akan disampaikan. Tadi dari Pak Ridwan sudah membuat SK rotasi, sudah jadi, sudah sampai ke ketua, ya kan? Sudah itu selanjutnya kan kita masih bersifat pengembangan ke depannya itu apa-apa. Barangkali lebih banyak domain bicaranya kepada pengurus. Apa yang dilakukan oleh pengurus, jadi kita pengamatan. Izin Pak Nas. Silakan Pak Yusril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi masukan dari Pak Aldi itu bagus Pak. Jadi perlu dikasih tahu undangan dari mana. Terus rundown acaranya untuk kedepannya kita perlu ini kan. Oh ya. Terus hostnya siapa, moderatornya siapa, siapa. Nah, itu lebih baik. Jadi memang kita ini Zoom. Nanti kita mengundang pengurus, mengundang pengawas dan lain-lain. Teknisnya sih seperti itu. Jadi ini yang punya acara ini tim kerja masih. Tapi nanti susunan acaranya nanti dibuat Pak biar lebih mantap lagi. Sudah bagus. Oh ya, ini sekedar informasi untuk SK. Sudah selesai, tinggal dikirim ke masing-masing yang bersangkutan. Seperti itu. Oke, dilanjut mungkin sebagai pimpinan acara nih, sebagai host Pak Ridwan, dilanjut. Silakan Pak Ridwan. Saya ngirim ini dulu SK-nya. Oke, silakan. Oke, saya jadinya hostnya. Oke. Iya. Pemandu acara. Oh, ini sekedar tambahan saja. Sebentar Pak. Halo, sebentar Pak. Kita harus samakan persepsi Pak ya. Setahu saya di dalam Zoom itu ada namanya host, pembawa acara, ada namanya moderator. Nah sekarang saya mohon kejelasan siapa yang pembawa acara, siapa yang moderator. Itu aja Pak. Supaya tertib. Gini Pak, Pak Aldi, kalau di online, host itu moderator, Pak. Kalau co-host itu yang operatornya. Co-host itu Pak Nas, sekarang co-host. Hostnya itu Pak Ridwan. Tapi kalau kita di offline, moderatornya itu sebagai pimpinan acara namanya moderator, cuman beda istilah aja, Pak. Ya oke Pak, lanjut. Lanjut, Pak. Oke. Saya ambil aja ya, saya ambil ya. Lanjut. Ya. Oke, saya ambil ya, Mohon izin semua, saya ambil. Oke, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, saya berikan informasi bahwa Zoom meeting mingguan ini adalah rapat gabungan. Nah, kenapa dibilang rapat gabungan? Karena kita melibatkan semua fungsi. Nah, tujuannya adalah masing-masing fungsi untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan terkait dengan proses yayasan ini.
di satu sisi pembina menyampaikan apa yang mau disampaikan, kemudian pengurus juga menyampaikan apa yang sudah dilakukan dan bagaimana melakukannya. Kemudian juga pengawas dilihat dari sisi kepengawasannya bagaimana gitu. Nah, tapi yang jelas tujuannya sama, memotivasi, membangun kebersamaan, mencapai tujuan yayasan itu. Nah, tadi nanti memang sebelum rapat gabungan ini kan logikanya kan seharusnya masing-masing fungsi atau masing-masing pengurus atau pengawas atau pembina mereka adakan rapat masing-masing. Nah, setelah mereka rapat masing-masing baru mereka rapat gabungan kan begitu. Tapi kita kan baru jalan nih, kita jalan aja dulu. Bekerja sambil belajar, belajar sambil bekerja, gitu loh. Nah, di mana ada kekurangan-kekurangan kita perbaiki. Masukan semua itu saya diterima dan terima kasih untuk Pak Aldi dan Pak Karunas, apalagi Ketua Pembina. Nah, perlu saya sampaikan di sini kepada Ibu Awe dan Ibu Cici dan Pak Arminto dan kawan-kawan lainnya, gitu loh, ya, supaya tidak jadi tumpang tindih pekerjaan ini. Memang untuk sementara ini tim kerja itulah yang menyiapkan sarana prasarana untuk Zoom meeting yang sifatnya adalah agar yayasan ini bisa berjalan. Setelah dia berjalan, maka sepenuhnya dilepas. Nanti kerja akan diberhentikan, dibubarkan. Nah, kapan tim kerja itu dibubarkan? Dibubarkan nanti setelah yayasan kita, mungkin setelah kita besok ada pelatihan di beberapa negari, atau setelah kita adakan seminar. Nah, di situ kita kumpul semua, baru dinyatakan bahwa tim kerja ini dibubarkan. Nah, nanti rapatnya diatur oleh masing-masing. Nah, seperti itu. Oke, saya kira itu tidak perlu kita untuk saling untuk saling mengoreksi dulu hal itu. Yang penting tujuan kita sama. Sekarang mari kita sama dengarkan saudara kita nih, Pak Ketua ini luar biasa ini saya melihat. Nah, saya minta kepada Pak Ketua Yayasan Pak Ramlis untuk memberikan langkah-langkah yang sudah dilakukan apa saja, mungkin dibantu oleh timnya yang lain, nanti silakan supaya kami dapat menyimak apa yang bisa dibantu dari sisi pembina akan kami bantu, mungkin dari sisi pengawasan juga akan memberikan masukan. Waktu itu kami persilakan kepada Pak Ramlis. Monggo. Terima kasih banyak Pak Ridwan atas waktu yang diberikan. Mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati, ada Ketua Pembina, ada pengawas, ada rekan-rekan pengurus dari Yayasan YBRR ini. Pertama-tama mungkin terima kasih nih, seperti mengomentari yang dipertanyakan tadi, memang kita masih dalam rapat Zoom ini masih mencari pola ini. Memang ini kita masih evaluasi perkembangan dari yayasan kita ini gimana. Jadi memang saya belum khusus minta waktu untuk menyampaikan kepada pembina atau pengawas atau rekan-rekan lain. Nanti kami memang butuh waktu. Jadi link ini kami yang minta nanti sama sekretaris, Pak Sekjen, kami minta ini dibukakan link hari itu. Kami rapat, kami akan membuat surat. Kami akan beritahu yang isinya kami pengurus saja yang rapat. Setelah itu dalam rapat setiap Selasa mungkin kami akan melaporkan. Jadi intinya mungkin yang punya acara Selasa ini mungkin dari pengawas atau pendiri atau sebenarnya itu nanti kita, kalau mampu kami minta waktu untuk acara Selasa besok kami yang tampil. Nah, jadi kami akan ambil alih nanti. Setuju. Jadi seperti Pak Ridwan tadi kita mencari pola nih baru. Mudah-mudahan kita dapat pola. Nah, jadi begini Bapak Ibu, mungkin saya sampai sekarang kan masih kami pengurus ya, udah berupaya semaksimal mungkin. Kita udah mulai berbagi tugas dengan tupoksi dan kita lagi meramu. Namun yang tugas pokok saya sekarang memang menyiapkan agar yayasan kita ini bukan terdaftar, dilaporkan di Kota Padang. Jadi tadi saya udah ke ada masuk, ada rekening masuk. Mohon maaf Pak Haji Alminto, mungkin mute dulu suara kalau bisa. Oh iya, itu kan kebun sawit PWI. Iya.
Iya, sawit. Iya. Pak Haji Elminto kalau bisa dengar, mungkin bisa di Kalau mute di suara Pasaman dulu. kan PWI wartawan. Yang saya senior dapat sektor. Iya lama panennya lah. Bisa dilakukan lewat hostnya. Lakukan aja lewat hostnya, Pak. Pakai Runas. Pakai Runas bisa diingatkan. Bisa, Pak. Iya. Jadi yang lah saya senior. Yo, yang saya senior kelupaan beliau. Jadi sektor itulah lama rekening. Jadi sebagai perkembangan tadi memang udah ke kantor Kesbang Pol, udah dikasih syarat ya. Tadi udah saya expose itu, syarat udah saya expose. Nah, ini syarat udah saya expose. Nanti tinggal yang kurang. Saya selang ketiban. Ya, memang suara Pak Minto ini kuat. Selesaikan dulu. Paling tinggi sejuta citra. Ya, susah tandanya. Per bulan. Yo. Ya alhamdulillah lah. Cuma dulu sama iya suara Pak Minto panas, bisa nggak diatur di sana? Karena suaranya juga mirip itu. Oh iya. Oke. Udah. Udah Pak Minto udah di mute suaranya. Ya udah. Oke. Jadi kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Jadi saya udah datang ke Bapak, silakan ke badan apa ya, sana satu pintu. Ya, jadi satu pintu urusannya nanti dengan melengkapi persyaratan yang kami berikan ini. Jadi yang belum nampaknya persyaratan yang ada ini pas foto pengurus berwarna ya, dari pengurus yang 4x6. Ya, kalau kemarin kan baru foto, mungkin bisa kita kali cetak gimana nanti. Pak, kalau enggak ya kita kirim pengurus. Kemudian satu mungkin tak tolong Pak ketua pembina mengenai kantor sekretariat kita yang di Jakarta mungkin di foto. Jadi itu kita lampirkan foto kantor kita yang udah Jakarta. Nanti yang di sini kita tak lagi nih dicek lagi, saya mesti cari tempang orang Kesbang Pol beradaan kita, dan nomor telepon juga, jadi nomor telepon pengurus yang bisa dihubungi. Itu masalah tempat mungkin saya yang akar. Tentu yang untuk Kesbang Pol ini butuh waktu ini sedikit mungkin. Kita mesti cetak spanduk dulu, nama yayasan kita tempelkan di situ, kita foto, dan nanti satu waktu tim datang mencek lagi keberadaan kita. Cukup itu aja katanya. Jadi kita mensiasati untuk bisa tampil. Tentu saya mulai dengan mencetak itu lagi, termasuk pemenuhan yang lain. Jadi kalau dari poin yang di share tadi, poin 13 sampai 22 itu rasanya udah termaktub di dalam surat pernyataan. Jadi di surat pernyataan ini itu udah mencakup semua. Jadi ini kita udah pakai stempel, udah apa. Ini saya ketik ulang nanti. Jadi ini blanko ada, nanti untuk isinya diketik ulang sesuai yang apa yang ditanya dan dijawab. Apa yang mesti kita jawab. Ini saya lengkapi dalam 1-2 hari. Setidaknya saya Senin ini butuh Senin saya ya rencana pulang hari ke Jakarta lagi, mungkin hari Selasa lah, saya tunda 1 hari. Ini yang untuk Bank Pol atau apanya persyaratan. Sedang ke bank, jadi surat mungkin udah ada, nanti saya akan siapkan apanya belangkonya, termasuk pas foto di masing-masing pengurus. Gitu. Sebentar Pak, saya ada telepon, izin sebentar aja dulu. Oke, agar tidak kosong, Pak Ridwan, host, diinikan lagi Pak,
diambil alih Pak. Oke, sorry, udah selesai Pak Udah Yos. selesai. Ya lanjut. Ya. Jadi kebetulan Ibu Cici untuk Pak Khairulnas bantu mungkin mau masuk itu. Bu Cici mungkin mau gabung. Ya tadi. Jadi ini saya janji hari Jumat saya siapin juga nih ke bank. Dan untuk calon bendahara. Nah, ya kebetulan saya udah berapa hari saya cari juga. Sementara saya tawarin ada satu orang teman saya juga memang sama Bang Nagari, tapi hubungan darah nggak ada hubungannya. Cuma pernah sama kuliah. Beliau anak Begindo militer, mantan pejabat dengan kondisi kita ini baru mesti berjuang. Nampaknya jadi kalau enggak keberatan nanti saya lengkapi sekalian dengan untuk minta di SK-kan itu, termasuk nama beliau Hamdi Letter itu. Jadi pengurus kita udah lengkap. Nanti tinggal tim kerjanya lagi dari masing-masing bidang yang kita segerakan juga. Jadi kalau untuk ini rapat saya insya Allah mau ada acara ke Kumbu, nanti kalau memang bisa Bu Cici atau Bu Awe bisa kumpul juga di sana, beliau udah tersangkar, Bu Cici di Lintau, kalau bisa ke Pekumbu, saya bawa ke kantor Bupati, itu target. Tapi kalau enggak kita atur, setelah itu saya ketemu Pak ini ke Solok, saya usahakan Solok juga, kalau memang ya yang tahap awal kita coba Solok dulu, kita dalami, kita siapkan sehingga ini betul kita ada action dulu. Tapi mudah-mudahan Jumat siap nih rekening. Jadi kita udah bisa store sedikit dana untuk operasional kita. Kalau enggak bisa juga bergerak. Kalau enggak ada darahnya ini, kita mesti sudah yang bina SK-nya. Soal program kerja mungkin karena masing-masing kita ada di sini bisa nanti disampaikan apa yang bisa kita perbuat dulu. Secara bertahap kita tetap berjalan, kita tidak jalan di tempat tapi berjalan ke arah yang lebih baik. Saya kira itu yang dari saya sebagai ketua mungkin yang bisa saya sampaikan perkembangan untuk termasuk saya nanti kalau bisa mengenai apa sama beliau saya serahkan, beliau mungkin kita dulu biar satu tangan nanti. Jadi saya ketemu sama Pak Elistra juga ada waktu saya biar enggak ada miss lagi, karena bagaimanapun kami pernah satu tim, beliau ketua, saya wakil ketua. Sekarang dengan kondisi ini ya kita sampaikan apa adanya, tidak ada punya maksud lain. Mudah-mudahan beliau dengan di tempat yang baru, sebagai pembina, sebagai penasehat, mudah-mudahan bisa membantu. Ini jadi saya akan sowan juga, tapi mungkin dalam beberapa hari ini lah mungkin pasti saya ketemu beliau. Mungkin itu dulu yang dari saya. Kenapa Arjunis mungkin lagi ada tugas atau gimana, sehingga mungkin biasanya beliau sangat hadir, selalu hadir ini. Mungkin itu dulu mungkin dari rekan saya Bu Awe sebelum Bu Cici, Bu Awe Dulina pengawas, atau mungkin dengan teman-teman lain yang mungkin perlu kita bisa untuk kita sikapi ke depannya. Oke, silakan Bu Awe. Bu Awe suaranya belum keluar, Bu Awe. Atau enggak di tempat. Bu Cici? Bu Cici, mungkin Bu Cici dulu, mungkin yang umumnya dulu Bu Cici, perkembangan sampai mana Bu Cicinya, bisa kan masukan-masukan ke depan. Silakan Bu Cici. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. maaf Pak, saya terlambat Wabarakatuh. dari dalam perjalanan tadi Pak, terlambat sedikit. Ya, saya belum mengikuti tadi Pak, apa yang mau di ini, Jadi Pak? tadi baru pembukaan dari Pak Ridwan. Kita sebagai pengurus menyampaikan perkembangan dari apa yang menjadi tugas kita. Jadi saya menyampaikan, saya sebagai ketua melengkapi keabsahan kita untuk yang di Padangnya. Jadi termasuk penyiapan pendaftarannya kita di Kota Padang, yayasan, termasuk juga buka rekening. Baru itu yang bisa saya lakukan, Bu. Koordinasi internal kita kan mudah-mudahan dalam sehari 2 hari kalau bisa ketemu, saya hari Kamis ke Kumbu. Kalau bisa ketemu lebih bagus, gimana teknisnya nanti kita atur lah. Apa saya ke tempat Ibu atau kemana kita nanti kita atur. Kalau ada masukan ini sementara berjalan dengan yang posisi kita dulu, Bu. Itu aja. Mami. Ada masukan atau Bu Awi Mami dulu? dulu Pak, saya belum connect lagi. Okay. Mami dulu. Oke. Masih silakan. terengah-engah ya. Silakan Bu Awi. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum buat Bapak dan Ibu. Kami ini dengan keterbatasan berusaha tidak menjadikan keterbatasan itu menjadi sebuah hambatan untuk koordinasi. Tentunya kalau untuk pemikiran saya ya Pak ya, ini juga untuk Pak Yusril, Pak Ridwan, Pak Ridwan semuanya yang di sini. Pemikiran saya mungkin kita kegiatan yang pertama setelah kita lengkapi semua persyaratan kita untuk launching di Kota Padang, mungkin kita launching dulu sambil ada kegiatan. Tapi kalau tadi sarannya Bapak Ridwan tadi adalah kegiatan putus suaranya, Bu. Mohon maaf, saya terlempar, Pak. Ya, Bu. Keluar saya. Sekarang baik. lagi. Baik, Jadi ya. mungkin dua kegiatan bisa kita sinergikan. Baik. Tentunya kita juga akan tim kecil kita ini akan bekerja sekuat tenaga kita sehingganya antara memberitahukan kepada khalayak bahwasanya ada sebuah yayasan yang dikelola oleh orang-orang yang sangat peduli kepada sanak saudara di ranah rantaunya atau di ranah Minang. Ini menjadi penting juga. Sekaligus mungkin kalau ada sebuah kegiatan yang kita sandingkan sehingga acara kita bukan hanya sekedar launching tapi menyanding juga ini loh profil pekerjaan yang akan kita lakukan. Mungkin itu nanti yang bisa kami bicarakan dengan Ketua Cici dan Pak Alminto di Kota Padang ini. Pada saat Pak Ramis nanti memenuhi surat-surat itu, mana yang bisa saya bantu, tentu saya bantu nanti secara administrasinya kalau memang harus dibantu. Dan kemudian untuk berikutnya barulah nanti kita lakukan analisis kembali kebutuhan per negara apa, kebutuhan Sumatera Barat ini apa, sehingga kita tidak dinilai sebagai organisasi yang hanya mengarah pada satu kabupaten, yang mengarah ke satu lokasi, sehingga ada diskriminasi. Jadi kita mengakomodasi semua kebutuhan daripada anak-anak yang ada di nagari kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Detailnya mungkin nanti kami akan rapat dengan Pak Ramlis ini. Kalau beliau sudah tempat nanti ini atau pada hari kapan yang dijanjikan itu Bu Cici mendekati Bu Cici atau Bu Cici yang mendekati kami. Nah, itu saja tahu. Sehingga kita bisa gerak cepat gitu. Kemudian ke Pak Alminto juga demikian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara dulu, Pak. Tidak berani janji yang manis-manis dulu, karena memang kita belum melihat sejauh mana kita akan melangkah
saya sendiri juga terus mempelajari dengan Pak Ketua, sering saya sampaikan, kita jangan sampai tumpang tindih dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dikelola oleh kementerian atau pekerjaan-pekerjaan yang sudah dikelola oleh daerah, kita tidak usah sampai tumpang tindih. Mungkin itu yang paling perlu. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Awe masukannya. Ya, saya juga demikian mencari link, mencari tahu, karena dengan berbekal kita punya relasi dan koneksi di Padang, itu banyak ini yang mungkin bisa mensupport kita. Termasuk dari Aldi Yunaldi yang WPCD ya, warga Padang Cinta Damai. Nah, itu beliau punya link, punya kemampuan juga untuk punya grup Apexi atau apa ya, seluruh yayasan ini terdaftar ini yang kemana link ini, jadi kita udah disupport. Saya malah mau mengajak dia untuk gabung juga, tapi posisi nanti akan saya carikan yang tempat atau memang koneksi aja, kita harapkan dia bantu saya nanti. Jadi banyak cara kita, mudah-mudahan kita direspon positif ini. Terima kasih Mbak Wei. Mungkin sementara Bu Cici, ini soal pertemuan kita Bu Cici, tentu kita ada diskusi juga dengan kondisi Bu Cici yang begitu sibuk. Tentu saya butuh ini juga, Ya. manajemen Bu Cici dengan apa menyikapi nanti sehingga tetap support ini yang yayasan ini. Mungkin silakan kalau memang ada waktu kita ketemu kita hari Kamis itu. Silakan Bu Cici. Ya, menyambung dari Mami tadi ya Pak ya. Kalau saya di sini mungkin bapak-bapak ibu-ibu belum kenal saya dengan bapak ibu lebih, tapi mulai dari awal ini biar saya yang memperkenalkan diri. Kemudian saya di yayasan di sini kan juga yayasan Bu ya. Terletak di belakang saya ini juga ada songket-songket ini. Songket-songket yaitu songket Minangkabau. Kemudian karena ada Mami mengajak Pak Ramlis juga, itu saya juga tertarik ya Bu ya untuk mengembangkan sayap. Tetapi yang saya dalam pikiran saya ini dengan ada duanya saya masuk yayasan ini, apakah nanti tidak tumpang tindih gitu Pak? Jadi mungkin saya janganlah, maksudnya jangan dibebankan, maksudnya satu divisi gitu Pak. Jadi kalau saya takut keberadaan saya gitu, saya juga di yayasan, kemudian saya juga di membidangi bidang sama, yaitu masalah fokus ke tenun gitu Pak. Jadi kalau mungkin tenun juga mungkin tidak dikembangkan di Lintau, mungkin yang harapan saya mungkin di Solo atau di yang lain gitu Pak. Jadi kalau saya juga pengrajin yang dari saya, kemudian nanti saya arahkan juga pengrajin-pengrajin ini ke yayasan kita yang baru, jadi nampaknya tumpang tindih. Jadi saya juga bingung di sini Bapak Ibu. Mungkin tadi kalau Mami mengatakan apakah saya merapat ke Padang, apakah orang Padang merapat ke sini. Kalau saya maunya saya yang merapat ke mana gitu Pak. Jadi kalau yang di Lintau ini mungkin di bidang yang lain gitu Pak. Misalnya kok bidang menjahit atau bidang yang lain. Jadi saya maunya fokus, kalau di sini saya fokus di tenun, mungkin di yayasan yang baru ini fokusnya saya di mana gitu Pak. Soalnya orang-orang yang saya bina juga orang-orang itu juga di sekitar ini juga. Jadi kan paham Ibu maksud saya gitu. Itu yang saya tadinya saya agak ragu-ragu masuk ke sini Pak. Mungkin di dalam forum ini saya bisa menjelaskan bagaimana keinginan saya untuk masuk ke dua-duanya. Tapi saya tidak bisa untuk fokus dengan bidang yang sama gitu. Itu yang menjadi unek-unek saya Bapak Ibu. Mungkin ada ada jalan keluarnya atau bagaimana. Bukan saya tidak mau membantu di sini gitu. Jadi saya itu mau fokusnya di bidang lain gitu. Kalaupun di bidang tenun, saya juga mau bantu tapi jangan di daerah sini gitu. Ya Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Cici, mungkin sedikit ada miss ini kali apa penafsiran kita. Kita mendudukan Bu Cici di sini kapasitasnya punya kemampuan untuk mengelola, untuk latihan lah yang pernah Bu lakukan terhadap tenun. Sementara kita nanti bisa bidang lain, tapi pola itu yang ke piawan Ibu ngelola itu mungkin bidang lain yang Ibu manajernya. Nanti eksekusinya nanti kita ya tergantung bidang yang diangkat, apakah bidang nanti ada lagi elektronik atau bidang keterampilan lain. Tapi Ibu manajerialnya ini, kalau ini ada Bu angkat ini, kita mau majukan ini nih. Di luar tenun lagi ini di atas nama yayasan, itu yang gimana caranya prosesnya itu mungkin Ibu yang mengatur sehingga kita angkat bisa di daerah Ibu Lintau atau di Payakumbuh atau di Bukit Tinggi atau di mana-mana seluruh Sumatera Barat, mungkin Ibu yang ketuanya untuk latihan. Tapi dengan Bu pelajari tolong ini siapin sehingga jadilah bertelurlah dia menjadi satu usaha kita yang membantu orang. Nah, mungkin itu yang jadi bukan bidang usaha Ibu yang udah ini kita campuri dua tangan, bukan itu. Jadi Ibu iya, makanya kan nggak apa-apa, saya kekhawatiran saya gitu Pak. Mungkin di bidang lain gitu Pak ya, bidang tenun di Solo mungkin saya kembangkan, atau di bidang elektronik apa gitu ya. Yang tadinya kita kan belum ngomong cerah hati-hati. Iya, makanya besok kita ketemu dulu. Sehai aja baru. Iya, makanya besok kita ketemu biar enggak salah pengertian. Wajar itu Bu. Nah, wajar. Makanya saya akan menjelaskan itu besok. Ibu sebagai untuk seluruh di Sumatera Barat, apalagi ini kan kita pengurusan induk nih. Kalau punya cabang, Ibu lah yang nanti yang men-setting ini jadi ini untuk bisa bikin kegiatan. Nah, ini dengan menyiapkan ini, silakan ini. Kumpulkan sekian orang atau gimana, nanti ada tim kerja lagi mungkin itu yang kita samakan nanti persepsi, karena enggak mungkin kita usaha Bu yang udah bagus ya, mungkin kalau memang usaha bagus ini tapi masih ada yang tidak terjangkau, tidak dijangkau oleh yayasan Ibu yang ada, bisa kita kembangkan. Tapi kalau udah dijangkau oleh yayasan yang udah kita enggak mungkin mencampuri itu lagi. Mungkin itu tambahan masukan aja. Iya. Terima kasih Pak. Kalau begitu siap saya membantu gitu. Itu yang perlu Bu. Nah, sama Ibu kan bisa sukses Ibu tuh mungkin salah satu baru tenun. Tapi bidang lain dengan bergabung dengan yayasan kita Ibu banyak yang berhasil, itu yang kita angkat nanti. Itu yang kita coba ya. Jadi kita bergeraknya multi nanti kita. Tapi tahap awal memang kemarin kita mungkin apa yang bisa dulu kita laksanakan. Nah, kalau memang udah tersentuh songketnya mungkin enggak, itu mungkin kalau ada yang lain ya silakan yang lain diusulkan. Nah, mungkin dari Pak Alminto nanti gitu juga yang disolok, apalagi yang mungkin bisa diusulkan. Nah, sehingga yang kita yang udah jadi jalan Pak Alminto sendiri enggak mungkin kita ganggu. Beliau udah eksis ini. Ini yang belum ya. Ini Pak Alminto nampaknya kasihan kita dengan tenaga kita enggak mungkin, harus ada yayasan lain yang menggarapnya. Nah, ini dimunculkan, kita jadi bahan kita. Mungkin itu kalau nggak salah tafsir saya dari rencana pendirian yayasan kita itu. Atau mungkin boleh Bu ya. Ya nanti insya Allah kita hari Kamis itu ketemu. Kalau memang saya coba setting waktu, kalau dapat berita besok dari ajudannya bupatinya ada, ya kita ketemuan lah kita ketemu bupatinya setidaknya. Itu dulu. Mungkin Bupati yang mana Pak? Bupati di mana? Bupati 50 kota dulu mungkin. Ya. Ya boleh, ya, kalau saya di 50 support dia. kota juga bagus tuh Pak itunya. Iya, makanya nanti khususnya yang songketnya juga bagus itu. Ya, mungkin yang belum tergarap Ibu yang di 50 kota ada lagi kelompok lain yang butuh sentuhan kita. Ibu walaupun sama tapi wilayahnya lain, itu yang kita kembangkan. Jadi kita mengangkat-angkat itu Bu, mungkin. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti koreksi Pak Ridwan atau Pak Ketua Pembina kalau memang salah saya menafsirkan ke pengurus lain. Nah, itu. Sebelum ke Pak Pembina, Pak Ridwan, mungkin Pak Alminto mungkin
Baik. Rencana kita Pak Minto, kalau bisa saya emang kalau hari Kamis, Jumat saya urusan di Padang. Kalau kita komunikasi lah nanti Japri lah mau Sabtu atau penting saya ketemu. Kalau memang kita bicara lebih ini juga. Silakan dulu Pak Minto masukannya buat kita semua. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati dunia ini. Dan kemudian salawat beri salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak Pramli, apa ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Yang kami hormati, mudah-mudahan kita semua selalu di bawah lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi saya dari tadi sudah menyimak apa-apa yang kita bicarakan, sudah mulai mengerucut Pak ya, sudah mulai mengerucut. Dan saya alhamdulillah tetap semangat Pak. Kemana-mana saya bawa yayasan ini Pak kan. Kemarin alhamdulillah bertemu dengan Pak Wali Kota, insya Allah dapat respon baik dari Pak Wali Kota. Insya Allah nanti dengan Pak Bupati atau Pak Wakil Bupati, saya coba juga nanti pendekatan nanti. Dan ini kan jangkauan kita kan Sumatera Barat nih Pak, kan bukan hanya bukan satu daerah Sumatera Barat. Jadi dalam program, saya sudah membuat juga nih program bidang perencanaan pengembang Pak, cuma sangat sederhana sekali kan, saya bukan ahlinya di bidang ini Pak kan. Cuma saya coba juga bikinnya, nanti tolong nanti disempurnakan, nanti diperbaiki Pak. Saya bukan ahli di bidang ini, itu Bapak kan. Tapi saya semangat ada, ahli kurang, skillnya kurang gitu. Jadi menurut saya Pak, ini daerah kita kan banyak. Kalau kabupaten kota 19 barangkali ya. Kalau di Mentawai 18 kita ya. Jadi tentu saya hitung tadi Pak, kalau kita melaksanakan satu kegiatan sekali 3 bulan, itu berapa tahun itu ya dapatnya Pak. Jadi kalau bisa kegiatan ini satu daerah mungkin apakah 1 tahun atau 6 bulan ya, jadi dapat giliran semuanya. Gitu. Jadi kalau program hanya nagari Pak, itu berapa ribu nagari di Sumatera Barat nanti. Jadi kita tidak bisa hanya berpikir nagari, berpikir kabupaten kota Pak. Bisa jadi nanti misalnya 50 kota digabung dengan kota Payakumbuh. Atau Kabupaten Solo digabung dengan kota Solo. Kota Padang Pariaman digabung dengan kota Pariaman gitu. Jadi jangkauan kita tuh cepat terjangkau gitu. Kita apa yang kita harapkan nanti. Jadi saya pun sudah ancar-ancar juga Pak. Bagaimana untuk action pertama ya. Kita belum punya dana Pak ya. Kita belum punya dana, tapi bagaimana bisa action. Saya sudah dari kemarin Pak pikir-pikir, kalau untuk menjahit, saya pakai mesin tangan saya. Tapi tempat saya, karena ada punya tempat gitu Pak kan. Cuma nanti yang dipikirkan nanti mungkin sarananya yang lain lagi kan. Kemudian seperti yang sampaikan Ibu Cici ya, dari Lintau ya, mungkin dari segi teknis songketnya bagus. Tapi kelemahan di manajemen, Pak. Bagaimana pengrajin kita dengan manajemen baik, yang bagus, sehingga dia bisa berkembang. Ini selama ini yang kurang kita perhatikan. Nah, jadi banyak kita lihat industri kecil kita jalannya seot-seot kan, karena kurang manajemen atau tidak pakai manajemen. Nah itu barangkali ini kelemahan untuk industri kita. Kemudian saya sudah juga membuat program ini. Sasaran nanti untuk perencanaan untuk pelatihan atau peningkatan SDM ini tadi saya lihat ini, tadi saya coba. Yang pertama nanti industri kecil, kemudian alumni perguruan tinggi, kemudian alumni SMK, kemudian alumni sekolah umum. Karena di daerah kita sangat tinggi pengangguran
tamat perguruan tinggi, SMK atau SMA. Jadi ini bagaimana caranya nanti kita mengatasi, menciptakan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha bagi mereka. Jadi memang skopnya sangat luas dan ini kita berkoordinasi dengan Pemda. Mungkin apa yang tidak dijangkau oleh Pemda mungkin kita yang jangkau nanti. Tapi untuk tahap awal, untuk tahap pertama, supaya nanti ada action kita, saya siap dulu melatih untuk 10 orang, Pak. 10 orang. Jadi pakai sarana saya yang ada. Mungkin nanti tambahan dana aja yang perlu, mungkin bahan dan segala macamnya. Atau minimal untuk pelatihan manajemennya. Untuk IKM kita, bisa juga. Mungkin sehari atau 2 hari gitu, Pak, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi saya siap untuk beraksen untuk pertama ini di Solo. Kalau sudah dapat mandat, insya Allah, Pak. Bagaimana caranya, insya Allah kaya siap, Pak. Demikian sementara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alminto yang telah menawarkan ini fasilitasnya untuk kita gunakan oleh yayasan. Ya mudah-mudahan nanti kita respon inilah. Mudah-mudahan niat baik Pak Alminto ya niat kita semua ya berdampak positif buat warga kita yang kita niatkan mau kita bantu tersebut. Mungkin dari pengurus itu yang ada Pak. Nah jadi mungkin seperti yang tadi mungkin Pak Ridwan bisa bantu atau Pak Yos. Oke, sebelumnya penafsiran saya terhadap cara kerja kita tadi ya betul kita memang ya tidak mungkin pula yang kecil-kecil gitu apa tapi ya kalau bisa ya setiap daerah kabupaten kota kita tadi itu kita bisa sentuh lebih bagus. Tapi itu kita siasati nanti dengan manajerial kita mana bisa jadi ya satu daerah belum tersentuh betul tapi yang sangat butuh dan sangat potensi itu kita kembangkan ya itu kita pilih dulu. Kita juga bisa memilih juga yang berdampak positif buat kita. Kita akan menunjukkan ke masyarakat banyak kita bisa action. Kalau kita terlalu banyak daerah bisa jadi nanti pertimbangannya enggak ini. Jadi kita satu berpotensi bagus tapi belum terolah kita olah sehingga lebih cepat untuk memunculkan nama yayasan kita di tengah warga kita termasuk di Pemdanya. Saya kira itu. Mungkin itu yang dari kita. Instruksi Pak, ada ketinggalan Pak. Silakan Pak. Ada saya ketinggalan tadi ini. Gini Pak, untuk masalah anggaran, masalah dana, kita barangkali Pak, saya pengalaman Pak, saya pernah kerjasama dengan Basnas Pak. Jadi dana dari Basnas, tapi kita melaksanakan. Itu pengalaman saya Pak ya. Kemudian juga bisa kerjasama dengan organisasi masyarakat maupun organisasi profesi. Kemudian juga dengan donatur barangkali dari perantauan Pak. Jadi barangkali orang perantauan ataupun masyarakat sekitar ingin lihat dulu Pak apa actionnya apa nih yayasan ini barangkali itu. Jadi kita perlihatkan dulu Pak action kita. Mudah-mudahan nanti dengan action pertama ini bisa menggugah banyak orang nanti, termasuk pemerintah daerah. Karena kemarin macam saya di wali kota tanya apa nih kan. Nah, jadi kita memang perlu juga membuat action lah gitu. Ada kelihatan nampak kelihatan kita gitu Pak. Itu Pak, sementara Pak. Oke, terima kasih Pak Haji Alminto. Jadi benar, saya juga setuju itu. Memang kita kesulitan dana sekarang. Tapi nggak apa-apa kalau bisa ada bocorannya mungkin Basnas untuk satu kegiatan untuk 10 orang atau mungkin paling banyak 20 orang. Itu kira-kira anggaran yang berapa Pak yang pernah pengalaman Pak Haji sampaikan nih butuh berapa dengan tipikal yang mau kita rekrut tuh orangnya begini nah, sehingga ini biaya sekian termasuk semua yang menjadi komponen biaya lah sekitar berapa Pak mungkin kalau boleh diskusi aja kita. Gini Pak, kalau saya ini kalau pelatihannya yang saya laksanakan Pak itu anggarannya biasanya kan sebenarnya tidak besar Pak. 2,5 juta pelatihannya 30 hari. Kalau kita mau 15 hari, potong setengah aja gitu Pak. Nah, gitu. Jadi ataupun 1 minggu. Nah, jadi sebenarnya biaya ini bisa ditarik ulur gitu. Itu per orang atau gimana Pak?
Per orang, Pak. Per orang. Nah, Ya. jadi kita dengan 1 minggu lebih kurang ada 1.250 per orang untuk 1 minggu pelatihan, lebih kurang sekian Pak ya. Karena kita 2 minggu itu ada 2,5 juta. Nah ini gambar kita bulan, Pak. Bukan Pak. Hah? Kami mengambil biaya jasa sangat kecil Pak. 1 bulan pelatihan kami biasanya ambil dana 2,5 juta. Kalau untuk 1 bulan. Kalau 15 hari setengahnya gitu Pak. Jadi itu baru jasa yang Bapak terima. Udah all in Pak. All in semuanya Pak. Ya, ini sangat itu. Murah, jadi kami sangat murah kami ngambil Pak. Ya, jadi itu gambarannya. Berarti kalau untuk satu kegiatan kita mungkin selama 1 bulan atau kurang, ini kita belum teknis lagi. Tapi berarti 25 juta lebih kurang untuk satu kegiatan. Nah, ini. Jadi 20 juta ini Pak, dari mana? Atau yang praktis Pak. Ini kelemahan di IKMK kan manajemen. Ya. Atau kita latih aja bidang manajemen IKM kita. Bisa mungkin nggak 10 atau 20 orang. Itu mungkin lebih ringan lagi biayanya Pak. Cuma nanti narasumber aja nanti sama apanya. Jadi gini Pak, itu yang mungkin nanti kita angkat ini. Jadi masing-masing bidang silakan nih pelatihan usulkan anggaran sekian nanti kita sampaikan. Kita sementara kita kan sumbernya kita bersama-sama hari ini. Apakah dari Pemda, nah itu yang kita siap. Jadi ini kan mulai membuka, jadi kita enggak tanya-tanya lagi. Kita bikin acara, bikinin, tapi apanya enggak jelas anggaran berapa. Selama ini kan pembina atau mana program kerja. Nah, kita bikin program kerja yang dengan detailnya tadi. Mudah-mudahan bisa kita nanti. Ini teman Pak, saya kan punya aula Pak. Jadi aula saya tidak usah disewa, tinggal nanti konsumsi sama narasumber aja. Jadi gini mungkin Pak, untuk kegiatan awal nih mungkin kena coba-coba awal. Kita mungkin disolok. Bapak mungkin ada nampak yang bakal kita angkat ini. Bapak coba hitung dulu, walaupun Bapak di Renbang rencana pengembangan dianggap dalam pelatihan. Ini kita mau latih ini anggaran sekian masuk RAB-nya. Bisa enggak dibantu ini untuk tahap awal nih? Jadi kita biar ada dasar dulu. Dibantu Pak Minto nanti sampaikan. Kita buatkan RAB-nya yang sederhana, tapi yang penting kita action Pak kan? Ya, jadi nanti kita sampaikan ke pembina, pengurus ini kondisi kita butuh ini nih, kita harus bagaimana. Jadi itu yang kita untuk tahap awal mungkin. Oke, terima kasih Pak Haji Minto memperjelas apa kita ini langkah kita ke depan. Mungkin itu Pak Ridwan yang bisa kami sampaikan unek-unek untuk kita tetap berkembang untuk lebih cepatnya. Mungkin itu, silakan Pak Ridwan, kami mohon juga arahannya. Baik. Atau dengar dari Pak Yusril juga. Silakan Pak. Makasih Pak. Oke, Pak Yusril mau duluan atau saya dulu? Iya, boleh. Pak Ridwan dulu. Saya dulu ya. Lanjut ya. Oke, terima kasih Pak Yusril. Terima kasih Pak Ramlis dan Ibu Awe, Ibu Cici dan Pak Alminto. Saya menyimak dari awal. Pertama adalah waktu pertemuan Ibu Awe dengan Pak Gubernur. Nah, Pak Gubernur bertanya, dana dari mana? Nah, di bagian akhirnya kok nggak salah seperti itu pembicaraannya kemarin waktu di Zoom. Kemudian Ibu Cici juga barusan menyatakan saya bingung nih. Nah, jangan sampai tumpang tindih. Nah, betul. Itu benar. Kemudian Pak Alminto juga sudah menyatakan ini sebenarnya adalah manajemennya gitu. Wah, ini manajemennya yang belum teratur. Nah, jadi sebenarnya ini sudah sama pemikirannya ini. Jadi itu diketahui, saya mohon maaf Pak Ramlis, kami dari pembina belum membekali job disk-nya, job disk atau ruang lingkup kerja dari masing-masing fungsi itu, masing-masing dari tiga bagian bidang itu. Kami belum bikinkan. Tapi insya Allah nanti kalau memang Bapak nanti ada rencananya rapat hari Kamis, sebelum hari Kamis sudah kami berikan nanti kepada Pak Ramlis job disk itu. Jadi sebenarnya yang namanya bidang keterampilan, pelatihan dan keterampilan itu adalah motor penggeraknya Bu Cici.
motor penggeraknya dari yayasan kita adalah bidang pelatihan dan keterampilan. Itu motor utamanya. Nah, pergerakan dari bidang pelatihan keterampilan itu, dia berkembang ke sayapnya. Sayap itu apa? Lahirlah balai pelatihan. Nah, gitu loh. Nah, jadi begitu produk-produk dari bidang pelatihan keterampilan ini dievaluasi terus dan dikaji terus. Nah, yang melakukan kajian-kajian itu untuk pengembangannya, maka disebutlah bidang Renbang. Nah, ini Pak Alminto. Pak Alminto tadi udah ngomong. Ini sebenarnya adalah yang lain-lain ini adalah persoalannya adalah masalah manajemennya saja yang belum bagus. Nah, artinya Pak Alminto sudah jauh ke sana berpikir. Jadi sebenarnya begini, ketiga fungsi ini memang saling terkait. Tiga tuku yang sejarangan namanya. Nah, jadi tiga tuku sejarangan produknya apa itu yaitu Yayasan Bina Ranah Rantau. Nah, motor penggeraknya itu Bu Cici. Jadi Ibu Cici nggak usah khawatir, tidak akan terjadi tumpang tindih. Ibu itu adalah menggerakkan bagaimana kita bisa memberikan pelatihan keterampilan pada suatu masyarakat. Terserah, bisa di nagari atau bisa juga kata Pak Alminto tadi di tingkat kabupaten atau tingkat kecamatan, terserah. Tapi konsep awal lahirnya adalah dari setiap nagari, dari pemikirannya begitu, konsep awalnya gitu. Tapi kalau ada perkembangannya di tingkat kecamatan atau kabupaten nggak ada masalah. Tapi alangkah baiknya kalau satu nagari itu, kenapa? Kalau nagari ini bisa dibangun, ya kita berikan keterampilan dan kemudian kita mampu kita membuahkan suatu karya buat mereka. Dengan kata lain begini, ya, Ibu Cici itu melahirkan industri kecil dari bidang pendidikan pelatihan yang dilakukan di tempat-tempat wilayah negara itu. Jadi itu Ibu Cici. Ibu Cici itu melahirkan industri kecil di negara-negara. Renbang mengevaluasi terus kajian-kajian apa yang harus mereka bisa berkembang dan terus di bawah pantauan yayasan. Nah, balai pelatihan ini adalah konsepnya menyiapkan dikala nanti tuntutan semakin banyak, semakin berkembang kita untuk memiliki kemampuan, maka kita Ibu Awe akan menyiapkan balai pelatihannya gitu loh. Nah, balai pelatihan ini adalah cikal bakal berdirinya pendidikan formal. Nah, tapi melangkah jauh nih, konsepnya jauh seperti itu. Nah, jadi ruang lingkupnya seperti itu, Bu, tidak tumpang tindih. Ibu silakan saja memberikan pelatihan apa saja. Apa saja. Bisa kuliner, atau bisa masalah apa tadi yang disebut oleh Pak Ramlis. Itu benar. Ibu itu motor penggeraknya, makanya di situ Ibu ada di bawahnya siapa anggotanya perlu 2 orang itu. Nah, Pak Alminto ada untuk kajian analisis pengembangan usaha itu, Pak Alminto silakan nanti cari 1-2 orang sebagai stafnya itu. Begitu juga Ibu Awe. Seperti itu konsepnya, nanti saya siapkan job list-nya, mudah-mudahan semuanya itu lancar. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Satu tambahan lagi ya, buat Ibu Awe, saya tertarik waktu bicara dengan gubernur itu, dana dari mana. Jadi konsepnya begini Bu, kalau yayasan kita ini sudah punya nama, dan sudah jelas prestasinya, nanti yayasan ini Bu, bersama gubernur, kita adakan pertemuan di Jakarta, di Hotel Balerong. Kita akan undang ormas-ormas Minang itu. Ormas Minang apa saja kita, Gebu Minang, Saudagar Minang, atau IKM. Nah, di situ nanti dengan gubernur kita bicara di situ. Kita bikin MOU. Apa MOU-nya? Nanti kita bikin di situ. Dari ormas Saudagar Minang kita sebut. Ada kesepakatan nanti di situ. Nah, tentunya di situ nanti gubernur akan kita giring mereka apa saja yang harus dibicarakan. Kita kasih mereka materinya. Nah, disitulah nanti semua perantau ini, gubernurlah yang merangkulnya, yang menghimbaunya, silakan Anda berprestasilah, berkaryalah Anda melalui Yayasan Bina Ranah Rantau ini. Gitu loh. Itu nanti itu jangka panjang itu mungkin. Tapi kalau prestasinya dalam waktu dekat ini bisa berhasil, kenapa tidak? Bisa kita lakukan ini. MOU dengan ormas-ormas Minang. Nah, ke ormas-ormas Minang ini kita udah punya link nih.
Ibu Awe kita udah punya link ke sana. Ya, saya kira nggak usah di kan. Yang penting adalah Pulangnya. bagaimana kita memulai, bagaimana cara kita memulai, dan kapan kita memulainya. Itu sementara Pak Yusril, mau kok tambahan Pak Yusril, silakan. Pak Yusril, waktunya buat Pak Yusril. Halo? Halo, halo? Ya, halo. Ya, silakan Pak Yusril, silakan. Ya, oke. Terima kasih Pak Ridwan. Oke, maaf tadi ada tamu datang. Oke, jadi untuk Pak Ramlis, Pak Ketua, dan tim, itu udah cukup aktif ya. Nah, tinggal kita buat program kerjanya disosialisasikan nanti ke tim pembina dan pengawas. Dan kita buat skala prioritas apa nih yang pertama ini. Mungkin apa mulainya habis Lebaran, ya kan? Apa kira-kira? Agustina. Berubah Agustina. Oh, Jumi ini. Coba di-mute dulu Pak Alminto, maaf. Pak Alminto. Pak Alminto, maaf tolong di-mute dulu. Ini Bu. Pak Alminto. Ya, udah. Udah ya? Oke. Ya, siap. Jadi Pak Ketua Pengurus, untuk skala prioritas nanti apa kira-kira, kan kita ada rencana untuk launching. Apa itu dulu yang pertama. Selanjutnya nanti setelah launching, kita sudah dikenal oleh Pemda, oleh Bupati, dan Wali Kota, dan lain-lain. Baru tim kita bergerak sambil sosialisasi. Setelah itu dengan follow up seperti itu mungkin akan lebih baik dan lebih terarah gitu kan. Jadi untuk gerakan-gerakan itu mungkin habis Lebaran juga bisa diaktifkan ya. Pertama kita minta program kerjanya, nah, nanti kita bahas di forum kita ini, terus nanti kita lanjutkan karena nanti banyak masukan-masukan dari teman-teman semua kan untuk kemajuan Yayasan Bina Ranah Rantau. Baik, untuk selanjutnya untuk SK rotasi Pak Ketua sama Sekretaris. Jadi Pak Ramlis sebagai Ketua Umum menggantikan Pak Marsis, terus Pak Arjunis juga sebagai Sekretaris Umum menggantikan Pak Elisra. Nah, itu sudah kita buat, itu sudah dijapri ke masing-masing. Mungkin nanti kita inikan di grup juga. Dan untuk teman-teman yang lain yang ada di tim, di ketua bidang, nanti tolong disiapkan itunya data-datanya sama CV-nya kepada ketua. Nanti ketua biar mengirim ke tim kita, tim kerja. Nah, ini tim kerja masih bergerak sampai nanti kita serah terima dan pelantikan di Padang. Nah, itu nanti tim kerja akan dibubarkan. Nah, seperti itu. Jadi tetap paralel berjalan kita. Jadi saya harap nanti Pak Ketua, Pak Ramlis untuk menghimpun data-data teman-teman mulai dari KTP, NPWP sama CV-nya. Saya rasa itu, dan ini sudah progresnya sudah berjalan, perizinan itu bagus. Nanti kalau ada yang kurang-kurang, nanti tinggal koordinasi saja Pak Ramlis. Oke, saya rasa itu mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ridwan, lanjut. Host, Pak Ridwan. Sorry. Ya. Sorry. Silakan, Pak.
Oke, untuk lanjutnya saya ambil lagi Iya. Pak Firman selaku Ketua Pengawas ini kita minta pendapatnya. Sementara di sini kita minta diwakili saja oleh Pak Aldi. Pak Aldi, mungkin masukannya Pak Aldi. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak pembina, pengawas, dan pengurus, tanpa saya sebutkan satu persatu namanya. Pertama Pak, saya cuma ingin menyampaikan dulu tugas pengawas ya. Dalam anggaran rumah tangga kita, tugas pengawas itu adalah melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Jadi saya bingung juga nih Pak, karena ternyata pengurus ini sudah berjalan ini. Jadi apalagi yang mau dinasihati gitu kan. Namun demikian, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama tentu kita berikan apresiasi ya, yang tinggi-tingginya kepada pengurus, mulai dari Pak Ramlis, Bu Awe, kemudian Bu Cici, kemudian Pak Almito yang telah mulai bergerak ya. Jadi artinya yang selama ini yayasan kita ini ada kekhawatiran kita ya, ini bisa lanjut atau tidak gitu kan. Nah dengan masuknya bapak-bapak ibu-ibu ini rasa ada darah segar ya yang akan membawa yayasan kita ke arah yang lebih baik. Jadi saya apresiasi Pak ya sebagai pengawas. Pertama tentu pendaftaran ke bank tadi, mudah-mudahan ini bisa terwujud secepatnya, dan juga buka rekening. Rekening ini penting untuk bagaimana supaya yayasan atau kawan-kawan yang di Padang bisa bergerak. Kemudian yang ingin saya sampaikan di sini Pak adalah apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yosil tadi, ya benar adanya bahwa memang selaku yayasan ini kita tentu yang pertama kali penting profil Pak ya. Di profil setiap kita bertemu orang ya, nah itu profil itu harus ada gitu kan. Nah bagaimana kita mengemas sebuah profil itu benar-benar bisa meyakinkan orang ya bahwa kita ini bisa bergerak walaupun mungkin belum bisa kita lihatkan buktinya tuh. Nah yang kedua yang perlu juga disampaikan adalah masalah pemetaan ya. Jadi kita harus petakan kira-kira kebutuhan Sumatera Barat itu apa. Mungkin tidak bisa kita jangkau semua ya, tetapi mungkin ada hal tertentu yang lebih butuh, seperti kata Pak Yusuf tadi, urutan prioritas ya. Karena tidak semuanya mungkin bisa kita jangkau, tentu kita utamakan dulu. Karena kita dari awal sudah sudah berbicara bahwa kita akan adakan pilot project-nya. Nah, yang sekarang saya lihat satu sudah ada mengerucut pilot project-nya bisa diolok. Nah, tinggal lagi satu lagi di mana. Nah, kemudian tadi ada usul dari Bu Cici atau Bu Awe tadi, bagaimana kalau disandingkan kegiatannya. Jadi di samping launching juga ada kegiatan kita pelatihan misalnya. Saya kira bagus juga itu ya. Nah, tinggal lagi bagaimana kita mendesainnya sehingga cuma ada kelemahannya. Kalau launchingnya di Solo, kalau launchingnya di Padang, kemudian kegiatan di Solo kan nggak bagus juga ya. Jadi kalau misalnya kegiatan pelatihannya di Solo, ya berarti launchingnya di Solo gitu. Tapi kalau misalnya di Padang, berarti launching kegiatan di Padang itu. Nah terkait dengan masalah program kerja, saya kira kita semuanya sudah punya pengalaman lah ya demokrasi. Menurut saya ya kita buat saya dalam bentuk matrik Pak ya. Jadi program kerja itu supaya sederhana buat dalam bentuk matrik saja. Mulai dari nama kegiatannya apa, tujuannya apa, targetnya apa, kemudian dananya dari mana, pesertanya dari mana, pelaksananya siapa, waktunya kapan. Saya kira itu aja dibuat format seperti itu diisi, itu sudah merupakan suatu program. Nah setelah dibuat itu nanti oleh pengurus, maka kita bawakan dalam forum rapat. Mungkin suatu saat kita khusus bicara tentang program kerja. Nah saya kira itu yang dapat disampaikan Pak, mewakili pengawas, mungkin tidak bisa semuanya sampaikan, tapi intinya adalah saya apresiasi gerakan pengurus yang begitu cepat, jadi luar dari ekspektasi saya, dan mudah-mudahan ini suatu pertanda ya bahwa yayasan kita ini akan berkembang dan bisa memberikan kontribusinya terhadap ranah dan rantau. Saya kira demikian Pak, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Pak Aldi.
sebenarnya kita punya waktu ketat sekali ya, cuma 1 jam rapatnya. Tapi mudah-mudahan hari ini walaupun delay sedikit ya mohon dimaaf saja, dimaklumi saja Pak Ramlis. Ya kita telat begini nggak apa-apa lah ya. Awal juga telat startnya. Ya Pak. Di sini ada ya baik. Untuk di sini ada pembina juga. Pembina di sini ada saya lihat Pak Asner. Pak ini siapa pembina ya? Pembina yang dari Lubuk Linggau nih. Pak Dan Asner. ada juga Pak Asnil, ada Pak Asnil, dan juga ada Pak Sadi. Sadi ya Pak Sadi. Buya Saidi. Ada Pak Sadi ya. Jadi saya minta sedikit aja lah dari pembina ini sesepuh kita Pak Sadi, sedikit aja. Waktunya kita ada sedikit Pak. Silakan monggo Pak Sadi. Ada wejangan dikit Pak Sadi, Pak Jamal Sadi ada masih monitor? Masa. Tapi ini masih. Monggo Pak. Ya, silakan. Oh, hilang lagi Pak. Ada, masih ada suaranya tuh, ada. Suaranya ada. Tapi gambarnya tidak ada. Gambarnya pencet itu. Hilang. Gambarnya itu ada tuh, yang video itu loh. Mananya, ya Allah. Yang gambar video itu diklik gambar video, Pak. Ya, lah. Ada. Nah, itunya. Masih gagah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal sampai akhir tadi rasanya udah cukup. Sebenarnya yang ditunggu, yang dinantikan dari awal, dari semula itu kan yang ini. Ini udah ada action, udah baru mulai. Ya mudah-mudahan ya dirahmati Allah. Itu saja lah. Ya. Moga-moga tidak ada kendala yang berarti. Amin. Ada kebersamaan, ada kesatuan, dan syahid yang sejalan. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Buya. Saya minta sama satu lagi dari Tebudo, Lubuk Linggau. Nah, kau pembina di Lubuk Linggau. Monggo, silakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak yang kamu sampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru ambo tadi, Pak Sadi Jamal. Rasanya segala sesuatunya ibaratnya nan ditunggu-tunggu alah tiba, nan didanti alah datang. Pengurus lahado lah capek kaki ringan tangan. SK alun keluar, karajola X. Aduh. Nah, itulah nanti nantikan. Cek Pak Aldi tadi, kita selama itu khawatir. Kajalan apakah indah? Kamu undur apakah indah? Langkah dari pedesaan kita kok. Alhamdulillah, kini pengurus sudah jalan, telah akses, tinggal kita menunggu untuk selanjutnya bersama-sama. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ambo sampaikan. Dan Ambo juga berterima kasih kepada bundo kandung kita. 2 orang bundo kandung itu limpapeh rumah nenggadang, kok litak ketampai minta nasi, kok awih ketampai minta minum. Alhamdulillah, semangat daripada ibu-ibu bundo kandung kita kok lah kelihatan. Sehingga kita cuma akan menjalankan daripada roda yayasan kita ini ke depan. Insya Allah, kalau niat kita bersama-sama, lain niat kita tulus dan ikhlas karena Allah, tentu Allah akan memberikan jalan yang sebaik-baiknya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah, kalau lah mendengar suara dari Buya aku, mendengar pula dari Pak Asnir, ayo urut kan cuan di WA. Ayo terima kasih mana tuh pesannya, mudah-mudahan doanya dikabulkan Allah. Ambo kira itu saja yang dapat kita bicarakan hari ini. Sekali lagi Ambo ulang bahwa kita Selasa ini adalah Zoom meeting gabungan. Jadi dari masing-masing fungsi, masing-masing bidang menyampaikan apa yang dapat disampaikan. Nah, tapi tentunya logikanya bahwa dari sebelumnya mereka rapat Zoom meeting mingguan ini, masing-masing sudah ada rapat intern mereka. Tapi pun itu belum bisa dilakukan, kita bekerja sambil belajar sambil bekerja. Mudah-mudahan niat kita yang baik ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala
Dan sekali lagi moto kita adalah memulai dari hal-hal yang kecil, dilakukan dengan cara yang besar, hasilnya luar biasa. Itu targetnya Pak Ketua. Dan tadi teman-teman juga sudah berikan apresiasi kepada Pak Ketua, sangat luar biasa ini. Nah, ini gebrakannya luar biasa ini. Oke, itu saja dari saya, pembawa acara. Saya kembalikan ke Pak Khairunas. Mana Pak Khairunas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau disambung lagi oleh Pak Ramli sedikit, monggo kalau ada tambahan. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi tadi saya minta maaf tadi memang nggak sadar HP saya baterainya habis. Jadi otomatis ke komputer juga terganggu sinyal, makanya cari cas dulu. Jadi agak hilang Bapak lagi. Komunikasi tadi terhilang karena memang sedikit agak gangguan. Baru bisa muncul lagi itu. Jadi saya juga demikian Pak. Seluruhnya tentu ya support dan doa dari kita semua. Saya bekerja itu saya maksimalkan lah dengan keterbatasan masing-masing kita, tapi kita karena ini jadi tanggung jawab kita fokuskan. Jadi tadi saya sudah jalan seolah menjelang hari Kamis ini segala kebutuhan untuk masing-masing ke banknya, dokumennya lengkap, untuk ke ini kita lengkapi gimana caranya sehingga bisa terdaftar dan itu nanti ada follow up lagi sehingga kita dengan bekal itu setidak-tidaknya kita udah bergerak maju lah. Dan terus dengan program kerja kita internal juga akan nanti rapatkan juga, mungkin walaupun tidak lewat Zoom meeting, tapi video call kami juga ada komunikasi kadang internal. Tapi nanti kami akan minta link ini, kami juga minta jadwal, mungkin sekali seminggu atau 2 minggu kami internal ya khusus pakai link, tapi kami pengurus saja untuk mengevaluasi apa yang kita persiapkan. Mudah-mudahan itu tadi dengan saya buka rekening mudah-mudahan tidak ada halangan lah. Saya tambahkan anggota satu lagi nanti saya usulkan yang namanya Hamdi Letter itu memperkuat tim kita. Di samping nanti dengan yang pernah ada ya kita cara apa kan butuh lagi tim kecilnya. Tapi kita yang fokus yang besar ini dulu, yang bergerak ini. Kalau tim kecil nanti kita bisa maju ya sebagai driver, sebagai stoker kita untuk awal-awalnya akan siap lah. Jadi tidak perlu kita jadi driver itu tanpa harus ada stoker lagi, enggak. Mana yang bisa kita kerjakan dulu. Itu aja masukan Pak. Makasih Pak. Yang lain tidak ada. Mudah-mudahan kita tetap semangat semua. Jadi kita semangat semua. Itu aja kita kami. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Anas, sudah cukup Anas? Ya, terima kasih Pak Ridwan, Pak Ramli sudah membawakan acara. Memang sesuai dengan jadwal kita merencanakan dari jam 3.30 sampai 2.30. Inilah jam 3 lah Selasa lah. Dan untuk menutup acara aku minta kepada Ustaz yang dari Rumah Linggau agak getar doa ya. Nah, silakan. Tumudo Rangkayo Mulia. Silakan dari Lubuk Linggau doa. Beliau nak muncul mana ada tu. Baiklah. Ya ada kali. Lubuk Linggau udah pulang. Buya be panas, Buya. Buya. Kalau itu dikembalikan kepada Buya kita, Ustaz Ali Jamal. Dan nanti bisa didengar doanya oleh seluruh peserta Zoom. Itu ada azan. Ya. Mana yang tadi? Mungkin barangkali kamu saji. Mungkin ulang balik dulu. Terlempar keluar Pak. Di grup ada chat beliau. Ada. Jadi lagi Bu ya. Kalau begitu ya sama-sama kita bermunajat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nan pertama sekali awak secara amal saleh ya
dengan niat yang ikhlas, mudah-mudahan mendapatkan rahmah dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sehati, sejiwa, yang sejalan akan semakin kuat dan semakin kokoh untuk melayakan bahtera YBRR, Yayasan Bina Ranah Rantau. Nah, untuk itu tidak lain, mari sama-sama kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan membaca Quran Al-Fatihah. Ya karena berdua ya. Iya karena iya. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa fi ni'amahu wa yukafi. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa rahmatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwil 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit wa wazafana wa ila al-khairi qarribna wa 'anil syarri ba'idna wa qadi hajatana fid din wal akhirah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal du'ana, salatana, wa siyamana, wa ruku'ana, wa sujudana, wa taqassu'ana, wa ta'abudana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma lana wa liwalidayna wa muslimin wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa yaqul hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dengan doa mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita lakukan sesuai dengan jadwal. Nah, kalau ada misalnya usulan-usulan nanti depannya kita melalui Zoom saja, melalui WA saja. Apakah sudah waktunya tepat apa enggak? Tepat enggak? Harinya tepat apa enggak? Nanti barangkali usulan-usulan ke Tambuang, lalu kita menjadwalkan balik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Izin live ya Pak. Ya, izin ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, panas ya. Ya. Izin Pak, sama satu Pak. Pak Ramli. Ya, sama-sama Pak. Ya, sama izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas. Oke ya, panas. Yuk, terima kasih. Yuk. Ya. Pak Alminto, terima kasih Pak Alminto. Ya. Oke, sukses. Dari Lubuk Linggau, dari Jambi, dari Padang, Solo,